Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di hari ini. Kami senantiasa bersukacita di hadirat-Mu sebab kami percaya rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera. Engkau yang selalu memenuhi segala kebutuhan kami, mencukupkan, dan juga Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh perjalanan kami, termasuk hari ini kalau kami ada karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Berkati dan urapi kami semua saat kami baca dan renungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat di Mazmur 122 ayat 1-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Ayat 8, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Ayat 9, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bapak Ibu, ini menarik. Di ayat 1 dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pemazmur dalam hal ini Daud adalah teladan yang baik bagi orang percaya dalam hal ini soal ibadah. Kerinduan hati Daud untuk selalu dekat dengan Tuhan dan tinggal di dalam bait-Nya yang kudus sungguh teramat besar. Di Mazmur 84 ayat 3 dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Begitu rindunya Daud terhadap rumah Tuhan, sehingga ketika ada ajakan mari kita pergi ke rumah Tuhan, ia pun meresponnya dengan penuh sukacita. Bagi Daud, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain, ya kan? Mazmur 84 ayat 11 mencatat begini, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara memiliki kerinduan yang sama dalam hal beribadah kepada Tuhan? Apakah saudara bersuka cita saat diajak untuk datang beribadah kepada Tuhan? Atau hal itu sebagai beban? Nah saudara, ibadah kepada Tuhan sungguh teramat penting. Mengapa? Karena mengandung berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 25 dan 26, dikatakan begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kita diajak untuk rajin beribadah. Amin. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, harus datang dengan penuh sukacita. Amin. Sebab kalau saudara anggap itu beban, saudara tidak akan mengalami
apa yang disebut dengan berkat. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, seperti dikatakan, kita harus beribadah. Harus. Beribadah itu adalah sebuah keharusan. Rasul Paulus pun memberikan nasihat kepada Timotius tentang pentingnya melatih diri dalam hal ibadah. Dia katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Demikian yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Nah, ini lagi, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat beribadah. Amin. Jangan sampai kita melakukan ibadah hanya sebatas rutinitas seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan menegur mereka dengan berkata di Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, ibadah yang disertai ketaatan untuk melakukan firman Tuhan pasti mendatangkan berkat. Itu sebabnya mari kita giat beribadah, ya, rajin beribadah. Bukan hanya rajin di perkara-perkara duniawi, sebab itu terbatas, latihan badani itu terbatas. Tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup kini maupun hidup akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana berada, dan firman Tuhan sudah kami dengar, memberikan kekuatan serta memberkati kami, sehingga kami tidak akan malas untuk beribadah, tetapi kami rajin untuk beribadah kepadamu, baik secara on-site maupun juga online. Terima kasih, diberkati kami semua, diberkati rumah tangga seluruh sahabat Galilea, diberkati keuangan, diberkati usaha dagang mereka, dan ketika mereka melakukan perjalanan semua dalam pemeliharaan yang sempurna, tidak celaka, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan